Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa. Channelnya Maulizul Akbar Nak. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bi ni'matihi tatimmu as-salihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Ya Allah muliakan bapak-bapak, ibu-ibu yang berhadir karena Allah. Mudah-mudahan Allah balas dengan pahala yang berlimpah insyaAllah. Kita akan lanjutkan pembahasan tentang fikih zakat. Di pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang salah satu perkara yang wajib dizakatkan, yaitu harta perniagaan. Harta perniagaan yaitu semua yang dijadikan sebagai komoditi perdagangan, diperjualbelikan, maka dia wajib dizakatkan dengan syarat apabila sudah mencapai nisab dan haul. Nisab untuk hasil perdagangan adalah 85 gram emas. Artinya apabila seseorang mendapatkan mulai dari modal melebihi nisab, jadi modalnya melebihi nisab 85 gram emas. 45 gram emas itu berarti sekitar 85 jutaan kalau sekarang, kurang-kurang sedikit ya. Jadi kalau seseorang yang mempunyai modal yang diniatkan untuk melakukan perniagaan sebanyak 85 gram emas atau sekitar 85 jutaan, maka dia sudah mulai dihitung nisabnya. Jadi dihitung, artinya dia mengetahui bahwa dirinya sudah, hartanya sudah terkena nisab, tinggal menunggu syarat yang kedua yaitu haul, yaitu menunggu setahun. Yang ditunggu setahun nisabnya, setahun nisabnya. Kalau tidak berkurang dan tidak gugur di bawah nisab, maka wajib membayar 2,5%. Dan kita sudah gambarkan minggu yang lalu detailnya Bapak Ibu. Orang yang jualan atau orang yang berdagang apapun, baik bentuknya barang-barang kelontong atau jualan rumah, properti, atau apapun yang dia perdagangkan, itu cara menghitung detailnya
yaitu lihat dulu waktu kita memulai perdagangan kita modal punya berapa. Karena orang hari ini kalau mau buka toko dia paling kurang 100 juta harus ada di tangan. Maka dari 100 juta itu sudah mulai terkena nisab. Jadi nisabnya bukan dilihat dari hasil keuntungan setelah berdagang, tapi nisab dihitung dari awal mulai perdagangan. Nah, peng 200 juta, waktu kena buka toko pun, nah itu sudah di atas 85 jutaan, itu sudah mulai dihitung nisab. Nah, jadi kalau begitu menghitung zakat perdagangan, ini saya ulang untuk mengingatkan kembali, itu dihitung mulai dari modal, ya, kemudian aktiva lancar, ya, dihitung berapa modal, lalu barang yang sedang berjalan, aktiva lancar, barang dalam kedai, ya, itu ditaksir. Barang dalam kedai itu ditaksir. Kemudian ditambah dengan hutang orang yang belum dilunasi. Kalau dia pernah berhutang pada barang-barang kita, ya. Misal ada orang ambil barang tapi belum bayar, tapi dia akan bayar, nah itu ditambah itu dulu. Nah, jadi modal barang yang ada di dalam kedai yang sedang berjalan itu ditaksir semuanya. Lalu kemudian ditambah dengan hutang orang yang mengambil barang yang belum dibayarkan. Lalu kemudian baru ditambah hasil keuntungan. Nah, ditambah hasil keuntungan. Nah, setelah dihitung setahun dari nisab, nah, berapa keuntungannya, baru dipotong. Ini belum dikeluarkan dulu, hitung itu dulu, baru dipotong kebutuhan kedai, listrik, air, nah itu dipotong. Kemudian dipotong lagi kalau kita punya hutang. Bukan orang yang punya hutang ke kita, kita punya hutang. Contoh, modal dihutangi orang. Dari 300 juta, modal dihutangi orang sekitar 100 juta. Itu potong dulu. Jadi begitu, setelah dapat hasil akhir dari yang kita sebutkan tadi, baru dikali 2,5%. Yang kenyang zakat gede. Ya, saya ulangi Bapak Ibu. Yang pertama yang dihitung modal dulu. Dari modal kita tahu bahwa kita sudah sampai nisab atau tidak. Kemudian ditambah dengan barang yang sedang berjalan. Itu ditaksir saja. Kemudian ditambah dengan hutang orang yang ngambil barang di kedai kita yang belum bayar. Ini tetap baru pertama. Kemudian baru ditambah lagi dengan yang keempat, ditambah lagi dengan hasil keuntungan. Baru kemudian dikurangi dengan kebutuhan primer kedai tersebut. Ya, kan di ujung tahun tu tetap kita harus bayar listrik, bayar pegawai, macam-macam. Kurangi. Lalu kurangi lagi dengan hutang kita kepada orang. Kalau kita ada hutang, masuk hutang kita hutang yang berhubungan dengan gede, be hutang wate nak co enmek nak pukul bak gede, hutang yang berhubungan dengan kedai. Dulu waktu kita berdirikan pertama, kita dimodali orang misalnya contoh. Nah, setelah 6 perkara ini kita lakukan, baru dikali 2,5%. Itulah zakat kedai. Itulah zakat orang yang jualan rumah. Kalau kos-kosan itu yang dihitung hanya keuntungan dari hasil kos-kosannya. Kalau mencapai setahun, kalau mencapai nisab di atas 80 jutaan, maka ditunggu setahun. Jadi tidak dihitung rumah-rumahnya. Nah, jadi tadi juga ketika menghitung zakat kedai itu toko tidak dihitung. Harga toko tidak dihitung karena itu dianggap tempat bukan barang.
Kemudian rak-rak tidak dihitung, ya, rak itu nggak dihitung, kipas angin tidak dihitung, meja, kursi, ya, plafon jangan dihitung. Nah, itu begitu juga. Jadi semua bisnis itu dizakatkan. Sekarang orang buat kos-kosan, ada 10 rumah, satu rumah sekitar disewakan sekitar 10 juta misal. Kalau diambil keuntungan, kalau terisi semua diambil keuntungan setahun 100 juta. Berarti dari situ bermulanya nisab. Tunggu setahun, keluarkan 2,5%. Nah, itu zakat perdagangan. Tapi kalau barang-barang tidak kita perdagangkan, walaupun banyak sekali jumlahnya, tetap tidak ada zakatnya. Kita punya rumah kos sekitar 20, ternyata tidak kita sewakan satu pun, kita suruh tinggal anak cucu kita, ya, semuanya. Kita punya 10 rumah, tidak kita sewakan satu pun, semua kita suruh tinggali anak istri. Nah, ini tidak kena zakatnya. Nah, jadi begitu tentang urusan zakat harta. Baik, kita lanjutkan berikutnya. Zakatuz zuru' wasimar. Kita akan bahas tentang zakat pertanian atau zakat biji-bijian dan buah-buahan. Kalau bahasa lebih ringkas, zakat pertanian dan perkebunan. Nah, ini bagaimana sistem pembayaran zakatnya, ya. Dan ini tentu penting bagi kita yang punya sawah, punya kebun sawit, ya. Kita punya kebun durian. Baik, jadi zakat az-zuru' wa simar ini, yaitu zakat pertanian dan perkebunan ini, ya, diwajibkan membayarnya, ya, berdasarkan ayat Allah Subhanahu wa taala, surat Al-An'am ayat 141. Kata Allah, kulu min samarihi idza asmara wa atu haqqahu yawma hasadih. Makanlah buah-buahan dari pohon-pohon yang berbuah, wa atu haqqahu yawma hasadih. Tapi kata Allah, berikanlah zakat ketika datang panennya. Nah, jadi pertama Allah ingin mengatakan, makanlah nikmatku yang kuberikan kepadamu, makanlah berupa buah-buahan. Karena buah itu tumbuh dengan izin Allah. Yang memberi warna dan rasa pada buah adalah Allah. Makanya Allah ingin mengatakan lebih dahulu, ya, makanlah dari nikmat yang kuberi berupa buah-buahan. Jadi kalau kita sudah menyadari bahwa yang membuat subur tidak suburnya tanaman itu Allah, bukan pupuk, bukan pH tanah, bukan karena rajinnya kita menyiram. Oleh karena itu, kalau mau panen itu berhasil, maka banyak-banyaklah mendekatkan diri kepada Allah. Ini kunci sangat. Dulu Bapak, Ibu, setiap buah-buahan yang ingin di setiap pohon yang baru tumbuh itu sahabat membawa ke Nabi. Sahabat, pohon-pohon kecil yang baru mau tumbuh itu dibawa ke Nabi. Untuk apa dibawa ke Nabi? Agar didoakan oleh Nabi,
agar didoakan oleh Nabi. Jadi begitu prinsipnya, didoakan oleh Nabi. Lalu Nabi mengucapkan doa. Apa doanya? Ada doa apa supaya tanaman kita dipelihara sama Allah, kemudian disuburkan, dijadikan keberkahan, beja ke penyakitnya. Nah, doanya berdasarkan hadis riwayat Muslim dengan derajat yang sahih. Nabi setiap kali sahabat membawa pohon-pohon yang baru tumbuh, maka Nabi mengucapkan kepada pohon itu doanya, yaitu Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azaban nar. Itu doa makan, bukan doa untuk tanaman. Ya. Jadi bapak jangan asal terima saja. Ya. Itu doa makan. Tapi kalau doa untuk tanaman adalah Allahumma barik lana fi samarina. Ya, ni yang punya sawah, yang punya kebun, nyono hafai. Ya. Allahumma barik lana fi samarina. Ya Allah, berkahilah kami pada buah-buahan dari tanaman kami ini. Ya, itu hadisnya lumayan panjang, tapi itu doa yang dibaca oleh Nabi. Allahumma barik lana fi samarina. Makanya kita ini yang lupa memohon kepada pemilik buah, itu yang kita lupakan. Gaduh habis pupuk mazhabahnya. Ya. Kadang-kadang kita mengeluh, ya Allah, ini sudah habis wang sekian juta untuk pupuk, kenapa tidak tumbuh begini? Kita lupa yang bisa menumbuhkan bukan pupuk, Allah Subhanahu wa taala. Dulu para sahabat tidak pakai pupuk. Ya. Mereka menanam kurma itu tidak pakai pupuk, mereka memakai iman. Maka coba bapak lihat, semua pohon yang tumbuh di samping musalla, di samping masjid, pohon-pohon yang tumbuh di samping balai-balai pengajian, itu tumbuh subur pak, tak perlu dipupuk. Bahkan mereka itu berhubungan kait atau berhubungan erat dengan zikir, menyebut-nyebut Allah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan yusabbihu lillah ma fis samawati wa ma fil ard. Semua yang ada di langit dan di bumi semuanya bertasbih kepada Allah. Itu pohon-pohon itu bertasbih, dia hidup. Walaupun dalam ilmu biologi dia tidak disebut makhluk hidup. Di sisi Allah semua makhluk hidup. Ketika muazzin melantunkan azan, sejauh mana azan itu sampai, semua pohon, semua binatang itu berdoa untuk muazzin. Itu kata Nabi, pohon itu berdoa. Waktu Nabi melewati dua kuburan yang disiksa di bawahnya, ya, Nabi langsung menancapkan batang kurma, ya, di kepala kuburan tersebut. Kata Nabi, selama batang kurma ini belum kering, maka dia akan memohon ampun kepada orang yang disiksa tersebut. Itu hidup. Makanya kita ni jangan terlalu jauh menghabiskan harta dengan memakai cara-cara kita sendiri. Coba berdoa banyak-banyak Pak. Setiap pagi bapak bangun, berdiri di depan pohon mangga, berdiri di depan pohon durian, ketika ke kebun durian berdiri, berdoalah, Allahumma barik lana fi samarina. InsyaAllah dia akan dipelihara Allah. Mungkin bisa jadi hasilnya sedikit, tapi berkah. Karena Allah kalau pelihara itu keberkahan, bukan banyak tidak banyaknya. Kupu banyak man, urang poi hanai semayang. Lebih bagus sedikit, tapi hasilnya membuat semuanya bahagia. Ini hasil panen meledak-ledak, tetapi kehidupannya hancur-hancuran. Nak pernah salat, dengan isteri tak baik, anak pun semuanya narkoba, padahal kaya raya dengan pohon itu. Tapi itu menunjukkan Allah nak memberkahinya. Karena tadi kita minta Allahumma barik lana, ya Allah berkahilah. Berkah itu bukan banyak tidak banyak, diberkahi buah itu, kita makan diberkahi. Jadi ini yang penting untuk kita jaga, ya.
Jadi di sini ayat ini itu menunjukkan bahawa Allah ingin mengatakan makanlah buah-buahan apa yang kuberi, tapi jangan lupa wa atu haqqahu, berikanlah zakatnya. Kemudian dalam ayat yang lain, Al-Baqarah 367, Allah mengatakan anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ard. Infakkanlah atau bayarkanlah zakat min thayyibati ma kasabtum, dari semua hasil usaha yang kamu usahakan, dari hasil yang kamu usahakan. Wa mimma razaqnakum wa mimma akhrajna lakum minal ard, dan dari apa yang kami keluarkan dari bumi. Jadi Allah mengatakan dari apa yang kami keluarkan dari bumi. Tanam-tanaman, maka pada tanaman wajib zakat. Nanti baru dijelaskan tanaman apa saja yang perlu dizakatkan. Lalu hadis-hadis Nabi juga menyebutkan itu. Di antaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mewajibkan zakat di masa sahabat pada kurma yang mereka tanami. Ini ada beberapa hadis, tidak perlu kita bacakan semuanya. Yang intinya adalah ketentuan zakat pada tanaman itu berdasarkan perintah syariat, bukan berdasarkan kias, betul-betul perintah syariat. Baik, berikutnya zakat tanaman, zakat pertanian dan perkebunan itu ada syarat baru dikeluarkan zakatnya. Jadi bukan semua tanaman, bukan semua tumbuhan, tapi ada syarat baru dikeluarkan zakatnya. Bentar. Baik. Yang pertama, Bapak Ibu yang Allah muliakan, yang pertama disyaratkan adalah ayyakuna an-natij allazi tukhrijuhu al-ard mimma yaktatu wa yudakhkhar wa yumbituhu al-adamiyun. Jadi ada syarat pada tanaman yang dizakatkan. Yang pertama yaitu dia berupa makanan pokok. Jadi pada hasil tanaman yang dizakatkan adalah ini yang berupa biji-bijian dulu, pertanian. Ini pada pertanian. Kalau pada pertanian, syarat utamanya yang wajib dizakatkan adalah berupa makanan pokok. Kalau bukan berupa makanan pokok, maka tidak wajib zakat. Syarat kedua, wa yumbituhu al-adamiyun, langsung ditanami oleh anak Adam, ditanami dengan sengaja oleh anak Adam. Kalau tumbuh sendiri itu tidak ada zakatnya. Misal padi tidak kita tanami di mohro, artinya ada tanah kosong, tiba-tiba tumbuh padi sendiri, tumbuh sendiri. Itu walaupun sudah melewati nisab, tidak ada zakat. Kalau kita tanya kanan kiri, so pulanya, nyoda so, hanam so, itu mohro, tanah so, hanam so, itu sebanyak apapun hasilnya, tidak ada zakatnya. Karena syarat kedua adalah sengaja ditanami. Jadi butuh keterlibatan anak Adam atau manusia di dalamnya. Itu syarat kedua. Yang ketiga, mimma yudakhkhar, yaitu dari tanaman-tanaman yang tahan lama.
Nah, itu 3 syarat utama. Makanan pokok ditanami oleh anak Adam, bukan tumbuh sendiri, ya, sengaja ditanami. Kemudian yang ketiga, tahan lama. Makanya dalam mazhab Syafi'i yang wajib dizakatkan dari biji-bijian atau dari pertanian itu al-hintah, al-syair, al-dukhan, al-zurrah, al-arus, al-adas, wal-hims wa ma ashbaha zalik. Imam Syafi'i menyebutkan kalau untuk kalangan orang Arab itu mereka wajib menzakatkan gandum, ya, gandum, karena gandum makanan pokok itu mereka itu. Ya, orang Arabnya dumpui pajuh dengan gandum. Roti-roti yang kita lihat di Arab itu semuanya mereka buat dari gandum, ya, dan dijadikan makanan pokok. Pagi, siang, malam pajuh roti. Mereka memang pajuh roti, tetapi isi rotinya kambing, lemur, unta, ya. Kita yang kita makan daging sedikit, isinya roti, ya. Jadi kita tidak menjadikan gandum makanan pokok. Kalau orang Arab begitu. Nanti ada sebahagian daerah wazurrah, itu jagung, biji jagung itu juga jadi makanan pokok. Dan bagi negara-negara tertentu seperti Asia Tenggara itu menjadikan al-arus, padi atau beras itu sebagai makanan pokok. Di daerah-daerah lain al-adas, adas itu Pak, itu dari masa Nabi Musa itu sudah disebutkan, wa adasiha wa basaliha, ya. Adas itu biji-bijian warna kuning, tidak ada contohnya di sini. Kalau di Mesir itu banyak. Itu kalau direbus sama kualitasnya dengan bubur kacang hijau. Nah, itu juga makanan pokok orang Arab. Ya, arti makanan pokok terus-terusan dikonsumsi. Dan seterusnya tergantung daerah masing-masing. Di Indonesia kan Pak ada yang daerah yang makanan pokoknya sagu. Maka sage bagi daerah itu kena zakat. Ya. Ada sebahagian jagung kena zakat. Maka semua hasil pertanian yang berupa biji-bijian kalau masuk 3 syarat tadi, yang kena zakat. Nah, kalau kita apa? Yang tidak ada lain, kita beras. Kita pengkonsumsi beras. Ya. Nah, itu makanan pokok kita. Yang lain selingan. Makanya orang kita apapun yang kita makan tetap ujungnya harus makan nasi. Habis maghrib sudah makan mie, pakai telur, pakai udang. Setelah itu tambah martabak 2 telur. Ya, setelah itu ada orang yang kasih sate padang, tetap kita sikat habis. Pulang ke rumah tanya sama isteri, kalian baca buku belum? Nah, makanlah nasi. Nasi penutup hidup kita. Ya, kalau belum kena nasi, yang lain semua tak dianggap. Betul-betul kita ya, menyatu dengan beras, menyatu dengan nasi. Nah, begitu keadaannya. Makanya kenalah zakat pada beras atau padi. Ya. Okey. Itu dari sisi pertanian. Sedangkan untuk buah-buahan ini ada perbedaan pandangan. Kalau buah-buahan, ya, setiap mazhab itu punya pandangan yang berbeda. Ya. Kalau mazhab Syafi'i ini, karena kita sering beramal dengan pandangan dari mazhab Syafi'i, maka dari semua buah-buahan yang wajib dizakatkan cuma 2, yaitu at-tamar waz-zabib. Ya, dari semua buah-buahan yang wajib dizakatkan cuma at-tamar. At-tamar itu kurma kering. Ya, cuma kurma yang sudah kering. Maksud sudah kering bukan kering tak bisa dimakan, tak berair lagi. Kurma itu Pak baru dipetik, itu dia segar, lagi ada pajuh buah jambe. Nah, itu kurma yang baru dipetik. Nah, kemudian orang Arab menjemurnya. Nah, kurma yang baru dipetik yang sudah masak itu, ya,
itu kalau tidak dikeringkan itu tidak tahan lama, bro. Makanya orang Arab itu segera diadai, dijemur untuk membuat agar tahan lama. Makanya kurma yang beredar di kita itu kurma setelah dijemur disebut tamar. Nah itu yang kena zakat bagi pengusaha kurma. Yang kedua az-zabib. Zabib itu kismis. Kismis adalah anggur yang dikeringkan. Maka pada anggur itu tidak ada zakatnya, tapi begitu sudah dikeringkan maka dia masuk kategori zakat. Nah tadi kan ceritanya syarat umumnya adalah tahan lama. Nah, jadi pada sesuatu yang tidak tahan lama itu tidak ada zakat. Jadi dalam mazhab Syafi'i yang wajib dizakatkan itu hanya kurma dan kismis. Selain daripada itu tidak ada zakat. Ini yang mau dibilang apa? Tidak ada zakat pada bendanya. Kalau yang disebutkan tadi, mulai dari biji-bijian, padi, gandum, begitu panen keluarkan zakat pada bendanya. Panen kurma keluarkan kurmanya. Panen kismis, panen anggur begitu dikeringkan, setelah dikeringkan ditimbang kembali sampai nisab, itu langsung keluarkan kismisnya. Jadi yang mau dibilang selain kepada dua benda berbentuk buah-buahan ni, kurma dan kismis, itu tidak ada zakat pada benda. Tapi dia masuk zakat ketika diperdagangkan. Jadi ketika diperdagangkan baru kena zakat. Maka kan saya bilang hari itu waktu ada pertanyaan, bapak punya kebun sawit, kita yang legap, na zakat bak kebun sawit, hana ada zakat pada sawit? Tak ada. Ada zakat pada mangga? Tak ada. Mau ribuan ton tak ada zakat pada mangga. Durian tak ada juga, tak ada zakat. Semua buah-buahan selain kurma dan kismis itu tak ada zakat pada bendanya. Jadi misal ada orang yang setelah panen sawit dia jual, di situ baru mengalir zakat. Tapi zakatnya bukan pada zakat buahnya, zakat dari hasil perdagangan. Kembalinya ke nisab perdagangan, yaitu 85 gram emas. Jadi panen sawit padum ton. Dilihat keuntungan, ya, setelah potong kebutuhan wajib, yang utama gaji pegawai macam-macamnya, dapat keuntungan melebihi 80 jutaan, maka wajib keluarkan 2,5% pada hasil penjualan sawit. Begitu juga durian, semangka, kalau dijual maka hasilnya, keuntungannya wajib keluarkan zakat. Itu pun harus dua syarat juga, yaitu syarat nisab dan haul, karena kaitan dalam zakat perdagangan. Ya, tunggu setahun, bukan sekali begitu panen sawit langsung bayar juinan dah. Tunggu dulu setahun. Masih bertahan tak nisab itu? Kalau bertahan maka 2,5%. Kalau tidak dimakan, kalau tidak dijual, misal bapak punya kebun semangka, tidak dijual, hasil panen Masya Allah luar biasa, tidak dijual, dimakan sendiri semua. Pagi makan semangka, siang semangka, malam semangka. Nanti ada acara walimah anak, semuanya isinya semangka, kuah semangka, kari semangka, semua semangka. Tak ada yang dijual satu pun. Nyan habis-habis sampai tibi semangka pihilom, itu tak kena zakatnya selama tidak menghasilkan, artinya tidak diperjualbelikan. Ya? Nah, ini yang perlu difahami. Jadi dalam mazhab Syafi'i itu wajib zakat hanya pada kurma dan kismis, ya. Selain daripada itu tak ada zakatnya. Begitu juga sayur-sayuran. Sayur-sayuran tak ada zakat. La zakata fil khadrawat, tak ada zakat pada sayur-sayuran. Apakah sayur kol ataukah terong,
tomat, bawang, macam-macam bentuk-bentuk sayur-sayuran, buncis, kacang panjang buncis, home, koji home lah, begitulah. Jadi ini tidak ada zakatnya, tapi begitu diperdagangkan masuk ke ranah zakat perdagangan. Baik, itu pengetahuan awal tentang mana yang disebut pertanian dan perkebunan. Nah, berikutnya baru kita lihat nisabnya, berapa nisab. Nah, jadi Bapak Ibu, dalam zakat pertanian dan perkebunan itu tidak ada haul, tidak menunggu setahun. Karena Allah tadi mengatakan apa? Wa atu haqqahu yauma hasadih. Bayarkan zakatnya di waktu panen. Maka tidak ada haul, yang ada cuma nisab. Ingat baik-baik, untuk zakat pertanian dan perkebunan, biji-bijian dan buah-buahan, yang ada cuma nisab, tidak ada haulnya, ya. Jadi tidak ada nunggu setahun tu, langsung bayar. Oleh karena itu yang kita perlu ketahui yaitu nisab pada zakat, pada pertanian dan tumbuhan. Ada beberapa pandangan tentang nisab ini, Bapak Ibu yang Allah muliakan, ya. Ini nisab ini terjadi perbedaan pandangan berawal dari perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bermula dari perkataan Nabi yang kemudian ketika diukur dengan zaman berapa yang dimaksud oleh Nabi, di situ yang terjadi perbedaan pandangan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mengatakan, laisa fima duna khamsati awsuq sadaqah. Tidak ada zakat pada hasil pertanian yang tidak mencapai 5 wasaq. Jadi Rasulullah, ini dalil yang menyebutkan tentang nisab pertanian. Jadi kata Rasulullah, tidak ada zakat kecuali hasil pertanian atau perkebunan itu mencapai 5 wasaq. Nah, sekarang yang jadi masalah adalah berapa 5 wasaq itu? Nyan hinan pun mulai terjadi perbedaan pandangan. 5 wasaq itu bagi sebahagian para ulama itu menghitung 5 wasaq. Ada yang mengatakan 5 wasaq itu adalah sama dengan 60 sak. Satu wasaq 60 sak. Kalau 5 wasaq berarti 300 sak. Dan 1 sak 4 mun. Dengan begitu, kalau dihitung dengan liter, dihitung dengan liter, dengan kilo hari ini, Pak. Di sinilah banyak pandangan. Di dalam kitab Al-Fiqhul Manhaji ala Mazhab Syafi'i ini, maka para ulama di dalam kalangan mazhab Syafi'i ada yang menghitung, yang dimaksud oleh Rasulullah 5 wasaq itu kalau dihitung dengan kilonya zaman modern adalah 900 litran kilan, yaitu 900 kilo. Sekurang itu kilo. Kemudian ada juga pandangan yang lain yang menghitung 300 sa' itu adalah sama dengan 750 kilogram beras. 750 kilogram beras. Kemudian pandangan yang ketiga, pandangan ini yang paling masyhur. Pandangan yang paling masyhur, paling banyak
dipakai, yaitu yang dimaksud adalah 520 kilogram beras. Jadi wajib zakat kalau beras yang dihasilkan dari pertanian itu 520 kilo. Tetapi kalau bentuknya gabah, belum dikuliti, mantang padi, itu zakatnya adalah 600, nisabnya adalah 653 kilogram. Ini pandangan yang masyhur, yang saya lihat beberapa kitab juga menggunakan bilangan ini. 650 kilo kalau bentuknya padi, 520 kilo kalau bentuknya beras. Artinya begitu hasil panen kita mencapai 520 kilogram setelah dikuliti, yang wajib zakat. Tapi kalau belum dikuliti, langsung timang padi je 650 leh. Tapi pandangan ini pun Pak, walaupun masyhur, tetapi ini ndak juga disepakati semuanya. Maka di kampung-kampung hari ini itu juga ada pandangan yang menyebutkan nyan 520 kilo kalau sudah berbentuk beras. Maka kalau masih berbentuk padi berarti dikali 2, sekitar 1 ton baru kenang. Nah, makanya di kampung-kampung kita di Aceh rata-rata difatwakan 1 ton. Begitu panen padi belum dijadikan beras, itu 520 kilogram kalau beras. Kalau padi dianggap dia 2 kali itu, maka difatwakanlah menyokat truk si ton bayi takut, menyogolam truknya nak payah bayi. Cuma saya bilang tadi bahawa di dalam kitab fiqh Islami wa Adilatuh, Wahbah Zuhaili yang bermazhab Syafi'i itu mengatakan bahawa pandangan yang paling masyhur itu 650 kilo padi. Jadi kalau begitu Bapak Ibu, kesimpulan kita apa? Paling bagus berhati-hati. Maksud berhati-hati, kalau sudah terjadi perbedaan pandangan bilangannya, ambil bilangan yang paling kecil. Artinya, kalau kita punya usaha sawah, kalau kira-kira hasil padinya di atas 650 kilo, bayar saja zakatnya. Lebih bagus bayar. Walaupun ada pandangan yang lain 1 ton segala macam, lebih bagus bayar. Walaupun kita tidak salahkan pandangan itu. Nah, ini lebih utama kita lakukan. Pertama, agar mendapatkan kesucian harta. Karena tujuan zakat mensucikan harta dan mensucikan jiwa orang yang memiliki harta. Jadi kalau sudah bayar zakat, insya-Allah padi kedanya apa? Itu disucikan oleh Allah keberkahannya. Nah, jadi lebih bagus bayar kalau sudah melewati 650 kilo. Oh, tak mau bayar, tak bisa kita salahkan. Karena ada orang mengatakan, oh, long hal bayar lah. Karena nak dengku yang bekas titon baru kenang. Okey, tak ada masalah, itu tak salah juga. Ya, karena ada juga pandangan tadi. Pandangan pertama 10 kilo penuh itu. Makanya kenapa bisa terjadi perbedaan pandangan? Waktu mengkonversikan bahasa 5 wasaq ke kilo, itu yang jadi masalah. Berapa yang dimaksud oleh Nabi? Nabi di zaman itu menghitung 5 wasaq berapa? Sekarang hitungan 5 wasaq itu berapa? Di situ yang menjadi penyebab berbeda-beda ketika mengambil kesimpulan nisab pertanian dan perkebunan. Jadi kurma dan kismis juga begitu. Jadi kalau kurmanya sudah mencapai 650 kilo hasil panen, langsung bayar. Yang sebenarnya yang dibayar dengan kulit-kulit atau bersihnya. Kalau mazhab Syafi'i sebenarnya itu mengutamakan membayar yang dimaksud adalah bersih, bukan dengan kulit. Ya, yang diutamakan membayarnya dengan bersih. Cuma kalau mau bayar dengan kulit, ya seperti tadi, berarti dibesarkan nisabnya. Nah, jadi itu berarti kita menghitung kulit di dalamnya. Ya. Baik. Yang terakhir, setelah kita tahu nisab pertanian dan perkebunan,
Minimal 653 kg minimal. Artinya kajit baya, punya katuk kena kajit baya. Tapi lu tak faham Pak. Saya tak faham kalau orang bilang padu gunca ustaznya nang form. Karena saya tak pernah bergaul dengan dunia gunca, nali. Maklumlah kita orang Koteng ya. Dari Ubud tinggal bak jalan Medan Aceh. Hantom tatren belang-belang ya. Jadi enggak tahu saya kalau orang mengatakan padu gunca ustaznya nang form tu yang form cuma kilo saja. Bapak yang lebih faham kalau diukur dengan gunca berapa dengan nadi, yang penting minimal 650 kilo dengan kulit-kulit padi. Kalau bersih minimal 520 kg beras. Itu pandangan yang paling banyak yang saya dapatkan dari kitab ke kitab. Tapi tetap ada nanti pandangan-pandangan yang berbeda. Baik. Terakhir, setelah kita tahu nisab itu kan ambang kita mulai bayar tu. Dia tak ada haul, tak ada nunggu setahun. Begitu panen bayar, begitu panen bayar. Tapi nanti ada salah satu pandangan dari ulama Syafi'i, kalau tak sampai-sampai, misal setahun 3 kali panen. Sekali panen tak sampai-sampai, terus zakat. Ada pandangan disuruh tahan, disuruh pending, disuruh simpan dulu bilangan itu sampai setahun. Jadi ditunggu 3 kali panen baru dihitung. Panen pertama tak sampai, panen kedua tak sampai, simpan. Arti simpan bukan barangnya, simpan bilangan itu, bayar sekaligus di ujung tahun agar sampai nyana pandangan mazhab Syafi'i yang begitu juga ada. Jadi nunggu setahun biar terkena zakat. Karena zakat itu menyebabkan betul-betul harta kita berubah menjadi kasih sayang Allah. Maka apa letak harta punya Allah nak sayang? Itu yang intinya. Itu jadi boleh juga mengikuti ijtihadnya sebahagian ulama Syafi'i yang menyuruh menunggu menghitung setelah setahun panen. Karena kan sekarang metode pertanian berubah Pak. Dulu kan cuma dulu setahun 3 panen. Artinya sudah ditemukan metode mempercepat 2 kali panen. Sekarang bisa 3 kali panen. Lega panen dalam setahun. Cuma hasilnya kadang-kadang tidak mencapai, maka jangan bayar dulu, tunggu setahun juga boleh. Tapi bukan haul. Karena tidak ada haul. Itu hanya usaha agar terkena zakat. Yang terakhir, bagaimana cara bayarnya? Padum dah bayar. Apakah 2,5%? Karena tadi yang kita dengarkan kalau zakat 2,5. Tidak semua zakat dibayar dengan 2,5. Bapak ingat kembali waktu kita pelajaran tentang barang tambang dan harta karun. Kalau barang tambang, kalau yang ditambang emas dan perak, kembalikan ke nisab emas dan perak, bayar 2,5%. Kalau harta karun yang bukan milik orang Islam, ingat kembali pelajaran dulu Pak, kalau ditemukan harta temuan, harta karun bukan milik orang Islam, maka tidak ada haul, langsung bayar. Berapa bayarnya? 20%. Al-khumus, 1/5-nya. Dari hasil penjualan harta karun tersebut. Ditemukan guci Cina, kemudian ada jam tangan Cina, ada mayat orang Cina. Jadi kita ini kayaknya harta orang yang ditanam dulu nih. Kita temukan waktu kita gali WC di belakang, kita temukan. Nah, nyan bayar 20%. Nah sekarang pertanian dan perkebunan bagaimana? Tidak ada 2,5% kalau pertanian dan perkebunan. Cara bayarnya adalah, saya persingkat saja nih karena waktu kita. Kalau tanaman itu hidup sendiri tanpa modal kita, maksudnya tanpa modal, tidak ada usaha untuk mengairi sawah. Bahasa Indonesianya sawah tadah hujan. Kita tidak ada usaha, tidak narik air, tidak pakai mesin, tidak pun kita sewa orang untuk menyirami, hanya modal sapu Pak. Tidak pakai unta, tidak pakai, dia hidup sendiri dengan hujan. Subur sendiri, kebetulan daerah-daerah begitu, daerah sering itrennya Pak. Pak coba lihat pertanian di Bogor, itu rata-rata tak ada hujan Pak. Hujan tapi subur sendiri, tidak perlu kita pikirkan kayak mana cara, tidak ada modal. Nah kalau yang tidak ada modal, maksud tidak ada modal, biji modal. Ini maksudnya setelah kita tanam diairi oleh hujan. Prosesnya tidak butuh modal lagi. Itu wajib keluarkan 10% dari hasil panen ketika sudah mencapai nisab.
Nisabnya kan tadi 650 lek. Oh nak sampai nisab, tak usah bayar. Kita punya sawah 1 petak, cukup untuk makan sendiri. Panen ada, tapi tak pernah sampai 650 lek kilo. Ya udah, tak usah bayar dan tenang saja. Allah tak menyindir pun, tak mengatakan hana ka bayar. Nah, ada itu. Kalau memang tak wajib bayar, Allah tak mempermasalahkan. Haji kalau seandainya kita tak mampu, Allah tak marah. Kita gaji PNS tapi habis tu anak, Pak. Gaji PNS 4 juta, 5 juta, potong BPJS 300, sesekali kena tunjang. Nah, tapi habis tu anak 5, 4 kuliah, yang satu TK, Al-Kiban yang cerita 4 kuliah 1 TK. Jadi habis uang kita biayai mereka, kasih makan, isteri ada 3, kayak mana mau cukup? Itu yang sudah begitu, Pak, itu tak ada zakat. Jadi jangan paksakan zakat kalau Allah tak marah juga ketika kita nak mampu. Kayak mana kita mau naik haji? Tak bisa naik haji, mau daftar 25 juta pertama pun tak pernah ada uang di ATM tersimpan 25 juta untuk dah daftar. Kakak nak pupu, tak ada masalah. Tapi yang Allah marah, begitu ada uang, kita membeli dulu Innova 2.0 dengan harga 300 juta. Haji hanya daftar, Innova kan air rumah. Innova itu kan bukan barang primer, bisa diganti dengan motor, bisa diganti dengan Avanza Serto 20 juta tahun 19 atau tahun 2005. Tapi kita nak mau mewah, haji nak daftar. Itu kalau meninggal bersama Innova itu ke dalam jurang Gunung Salak, yang langsung dalam neraka. Rumah besar, bangun garasi macam-macam, haji nak daftar, itu Allah marah. Tapi kalau kita memang tak sanggup betul, ya sudah, tak apa-apa. Begitu juga dengan zakat pertanian ini, tak sampai tak usah bayar. Kalau sampai, lihat, kalau kita tidak mengusahakan proses airnya apapun modalnya 10%. Tapi kalau kita mengusahakannya, artinya kita tarik pakai mesin, kemudian alirkan irigasi, bayar orang supaya mengalirkan irigasi, kemudian macam model lah yang kita yang tahu. Artinya kita keluarkan modal supaya dia bisa mendapatkan air untuk hidup. Nyan keluarkan zakat hanya 5%. Keluarkan zakat hanya 5%, bukan 10%.